Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah pada Kepegawaian Negara. Pelajaran dan kajian zuhur pada kali ini saya ingin melanjutkan tentang sirah nabawiyah, biografi Rasulullah SAW. Dalam hal ini tentang bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwasanya dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidak akan pernah beriman seseorang dari kalian, enggak akan pernah beriman. La yu'minu 'abdun, sampai aku ini lebih dicintai oleh dirinya, min ahli, ketimbang keluarganya, wa malihi, ketimbang hartanya, wa nasi ajma'in, dan ketimbang manusia-manusia lain. Nah, bukti kalau kita adalah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka itu kita harus memiliki kriteria dan tanda-tanda yang dapat terukur, dan itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, bukti ini sebagaimana telah saya sampaikan, yang pertama, tanda yang pertama, kalau kita ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mencintainya, dan kelak balasan orang yang mencintai Rasulullah SAW akan bersama beliau pada hari kiamat, yang pertama adalah yaitu badlun nafsi wal mali dunal habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minal alamat, di antara tanda dan bukti kalau kita ini adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak akan sempurna iman kita kecuali kita lebih mencintainya ketimbang harta kita dan ketimbang manusia-manusia lainnya. Maka yang pertama, tanda yang pertama adalah badlun nafsi wal mal, yaitu kita harus menyerahkan harta, bahkan jiwa kita, dunal habib, untuk membela kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini telah banyak dibuktikan dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, dan itu banyak dimuat dan banyak digoreskan dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah. Sebagaimana sebelumnya telah saya contohkan, di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kali ini yang akan saya jadikan sebagai contoh, siapakah sahabat Nabi yang telah memerahkan hartanya, memerahkan jiwanya, menyerahkan keduanya untuk membela Nabi Muhammad SAW, selain sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Pada kali ini
saya ingin menampilkan satu tokoh yang dijuluki sebagai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda ingin melihat orang yang syahidul hayy, orang yang syahid derajatnya seperti syuhada dan dia masih hidup orangnya, lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Siapa Pak? Talhah bin Ubaidillah. Nah, inilah yang ingin saya contohkan sebagai sosok bagaimana Talhah bin Ubaidillah oleh Rasulullah SAW dijuluki Asy-Syahidul Hayy, orang yang pahalanya sampai kepada derajat syuhada dan dia masih hidup, kata Rasulullah. Kalau Anda ingin melihat orangnya, lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Talhah wa Zubair min jawarayya fil jannah. Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam adalah dua tetangga saya yang kelak akan tinggal bersama saya di dalam surga. Makanya Talhah bin Ubaidillah termasuk seorang sahabat 10 sahabat Nabi yang dikabari dan dijamin ahli surga. Di antara siapa? Talhah bin Ubaidillah. Nah, bagaimana kisahnya dan bagaimana perjuangan Talhah bin Ubaidillah, bukti beliau bahwa beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka saya awali kisah masuknya Islam beliau. Suatu saat, sebagaimana dituturkan dalam kitab-kitab sejarah, kafilah dagang melewati wilayah Syria. Syria Damaskus sekarang Pak, Suriah sekarang. Itu kafilah dagang melewati wilayah Suriah. Ketika baru sampai di satu kota namanya Busra, maka turunlah para pedagang-pedagang ini di kota tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Di tengah kafilah dagang yang sedang melewati Syria dan turun mampir di kota Busra tersebut, turun melakukan transaksi dagang, muncullah seorang pendeta rahib. Pendeta, jadi pendeta ini boleh Yahudi atau boleh Nasrani, sebab ini Islam belum tersebar saat itu. Islam belum tersebar saat itu. Jadi agama terdahulu masih agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama Ahlul Kitab. Fa'idan birahibin yunadi fin nas ya ma'syar tujjar salu ahla hadzal mawsim hal fihim ahad min ahli al-haram. Kata pendeta tersebut mengatakan, hei manusia, tanyalah kepada para pedagang ini, siapakah di antara mereka yang berasal dari tanah haram, yaitu wilayah Arab Saudi, wilayah Mekah dan Madinah. Siapakah di antara mereka ada seseorang yang berasal dari sana? Wa idan bifatan yadhhab minan nas wa yaqul na'am ana min ahli al-haram. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pemuda dan mengatakan, saya berasal dari negeri haram. Lalu pendeta ini mengatakan, hei pemuda, apakah di tanah kalian telah lahir seorang yang bernama Ahmad? Pemuda ini yang bernama Talhah bin Ubaidillah, ketika beliau masih seorang pemuda dan belum masuk Islam, beliau belum masuk Islam. Pemuda ini berkata, siapa itu Ahmad? Wahai bapak pendeta. Pendeta ini menjawab, dia adalah putranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dialah akhir para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan lahir di tengah bumi kalian dari wilayah haram. Dan dia akan hijrah kelak ke suatu negeri yang penuh dengan batu-batuan hitam dan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma, itu kota Madinah. Hai
pemuda, aku berpesan, iyyaka an tusbaq ilaihi ya fata. Hai pemuda, aku berpesan kepada Anda, janganlah sampai Anda tidak berkhidmat kepada orang tersebut. Janganlah orang tersebut melewati Anda, tapi Anda tidak meraihnya, mendapat keberkahan darinya. Akhirnya Pak, Thalhah Ubaidillah yang masih belia ini terus memikirkan, kok tahu-tahunya itu pendeta bahwa di negeri saya kelak akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, dan dia akhir para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, maka pemuda yang bernama Thalhah bin Ubaidillah ini terus bertafakur dan berpikir tentang pesan pendeta tersebut. Maka bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ketika beliau pun setelah selesai melakukan transaksi di Syria, berdagang di sana, maka beliau pulang ke Mekah. Dan Thalhah bin Ubaidillah ini mencari informasi, adakah satu peristiwa di kota Mekah? Mereka menjawab, iya. Apa itu? Thalhah bin Ubaidillah bertanya, apa itu paman? Barusan ada kejadian bahwa telah muncul seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengaku dan mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi, dan beliau telah mempunyai pengikut namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pemuda ini semakin penasaran, dan beliau pun pergi ke sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bertanya bagaimana ciri-ciri dan bagaimana karakter, bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun menceritakan kisah tersebut kepada Abu Bakar Siddiq, yaitu kisah yang beliau dapatkan dari seorang pendeta di wilayah Busra di daerah Suriah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bercerita kepada beliau tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad membawa satu agama namanya agama tauhid. Dan Abu Bakar Siddiq pun menawarkan kepada Thalhah bin Ubaidillah untuk menjadi salah satu pengikutnya. Maka saat itu Thalhah bin Ubaidillah tanpa ragu-ragu, maka beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun masuk dalam agama Islam, dan beliau pun mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, maka Thalhah bin Ubaidillah ini Pak terus beliau hidup berteman dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau terus berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi orang yang di antara orang-orang pertama yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, Thalhah bin Ubaidillah ini adalah bernama Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Beliau salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah akan dijamin untuk masuk surga. Dan beliau tergolong dari 6 sahabat Nabi yang dinominasikan oleh sahabat Umar bin Khattab untuk dijadikan sebagai khalifah. Kita tahu semua Pak, bahwa khalifah pertama itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Rasulullah wafat, maka yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam saat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Wafatlah Abu Bakar Siddiq, maka diangkatlah Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab hendak meninggal dunia karena beliau terkena tombak pisau oleh
ketika beliau sedang sholat jadi imam. Jadi Pak, Umar bin Khattab ketika mulai takbir Allahu Akbar, ketika Umar bin Khattab mulai ingin takbir memimpin sholat subuh berjamaah, tiba-tiba ada hampasan pisau yang rusak. Jadi pisau ini mengenai banyak sahabat Nabi, ada 6 orang, dan di antaranya yang terkena yang cukup serius adalah Umar bin Khattab. Ketika diketahui, karena gelap, masjidnya gelap, tidak terlalu terang. Zaman dulu belum ada lampu listrik kayak seperti sekarang. Ketika diketahui pembunuhnya yang membawa pisau, menancapkan pisau kepada orang yang sedang sholat itu adalah orang Persia, ditangkaplah dia. Maka Umar bin Khattab semakin hari kondisinya semakin kritis, dan beliau mengangkat 6 orang supaya rapat. Siapakah 6 orang ini, Pak? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berpesan, wahai 6 orang, rapatlah kalian, golonglah kalian, pilihlah di antara 6 ini siapa yang terkuat dan siapa yang dipilih dan disetujui oleh 6 orang ini dengan mendengar suara dari kaum muslimin, bentuklah dan angkatlah dia sebagai khalifah setelah. Akhirnya Pak, semua sahabat mundur. Dikisahkan Pak, Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang kaya raya. Sekalipun beliau seorang saudagar yang kaya raya, maka beliau terus sempat menyempatkan diri untuk memimpin dan untuk open dan ikut memikirkan urusan kaum muslimin. Beliau seorang politikus. Jadi mereka adalah politikus karena mereka adalah negarawan. Nah, ini sirah pelajaran bahwa orang kaya sekalipun sesibuk bisnis apapun diperintahkan untuk ikut memikirkan kondisi umat Islam, untuk ikut sebagai politikus. Kalaupun dia bukan politikus praktis, maka dia harus menjadi seorang politikus, itu negarawan, dan ikut membenahi dan mengurusi urusan negara. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, beliau kaya raya. Abdurrahman bin Auf, sekilas sebelum saya kembali kepada Talha bin Ubaidillah, ini punya, dikisahkan punya mobil kontainer 700. Bayangkan, kontainer zaman dulu pertama. Jadi Aisyah, nanti saya masuk ke Talha bin Ubaidillah, saya cerita dulu Abdurrahman bin Auf. Satu saat kota Madinah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada apa ini? Orang-orang mengatakan harta perniagaannya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu baru saja tiba dari Syria. Ada 700, bukan 70 Pak. Saya lihat 70, bukan 700. 700 onta dengan berikut isinya, apa yang ada di perut onta diikat dengan perniagaan yang mahal. 700 milik Abdurrahman bin Auf baru tiba dari Syria. Nah, maka saya katakan kontainernya zaman sekarang adalah, zaman dulu kontainernya adalah onta berikut dengan isi. Lalu Aisyah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan keadaan merangkak, kecuali jika dia menafkahkan hartanya. Memang hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan hadis palsu. Kalau kita belajar biografinya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan hadis ini di antara hadis yang diperintahkan oleh beliau untuk dihapus, tapi lupa dihapus oleh putranya yang bernama Abdullah dan Saleh. Beliau punya putra Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah dan Saleh, tapi yang paling alim adalah Abdullah. Hapuslah hadis ini termasuk hadis palsu. Tapi karena kitab Imam Ahmad bin Hanbal berjumlah 40.000 hadis, maka anaknya lupa di daerah mana terselip hadis ini.
palsu? Kata Aisyah radhiyallahu an, aku mendengar kelak Abdurrahman bin Auf kata Rasulullah akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak kecuali jika dia menampakkan harta. Maka pada saat itu, sebagaimana dituturkan oleh Khalid Muhammad Khalid dalam kitabnya Rijal Qaul Rasul, tokoh-tokoh di sekeliling Rasulullah SAW, maka Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya sampai sahabat Nabi yang kaya raya pun Utsman bin Affan radhiyallahu an dapat sedekah zakat dari Abdurrahman bin Auf. Jadi Pak, dapat apa? Kita memberikan zakat dan sedekah kepada teman kita yang kaya raya, sekalipun dia kaya. Maka Utsman mengatakan, aku tahu hartanya Abdurrahman bin Auf itu manis dan aku ingin mencicipinya. Maka dikenallah saat itu Ahlul Madinah kulluhum iyalun li Abdurrahman bin Auf, mali Abdurrahman bin Auf. Semua penduduk Madinah kebagian zakatnya, sedekahnya dari hartanya Abdurrahman bin Auf kembali. Maka jadi Thalhah bin Ubaidillah adalah dari 6 yang diajukan oleh Umar bin Khattab untuk dijadikan khalifah. Dan bapak-bapak harus tahu bahwa ketika orang itu oleh Umar bin Khattab diajukan untuk orang yang menggodok masalah khalifah atau diangkat sebagai khalifah, maka berarti mereka adalah orang-orang nomor 1 dan orang-orang yang berada di ring pertama di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi presiden itu Pak ada orang ring pertama. Presiden itu ada orang ring pertama, di antaranya Menko itu adalah ring pertama. Menhankam, Tangap itu orang ring pertama di sekeliling presiden. Nah, di sekeliling Rasulullah SAW ada orang-orang di ring pertama. Siapakah dia? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak lagi. Termasuk adalah Thalhah bin Ubaidillah. Beliau adalah orang yang ada selalu nempel dan bersama Rasulullah di mana saja. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Pak, saya lanjutkan. Thalhah bin Ubaidillah pun maka tumbuhlah menjadi orang yang sangat kuat imannya. Bahkan beliau adalah orang yang juga kaya raya dan juga punya jiwa mujahid, pejuang. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai ibrah, Pak. Maka sekalipun kita adalah bisnismen, sekalipun kita saudara, maka kita juga harus menjadi seorang politikus. Kita harus concern dengan masalah negara, dengan masalah umat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Thalhah bin Ubaidillah di samping seorang mujahid juga orang yang kaya raya yang hartanya diinfakkan kepada Rasulullah SAW dalam berbagai macam peperangan. Bapak-bapak ibu rahimahumullah. Lalu maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah perjuangan beliau? Nah ini nih. Dikisahkan dalam buku sirah bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang dalam peristiwa perang Uhud, maka 40 sahabat Nabi yang ditugasi oleh Rasulullah sebagai jago panah untuk berada pada gunung, posisi bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, 40 sahabat Nabi ini jangan turun. Itu pesan Rasulullah. Maka 40 orang ini Pak jago panah semuanya di antara Thalhah bin Ubaidillah bersama 40 orang ini dan bersama Rasulullah SAW berada di gunung namanya Gunung Riman. Nanti bapak-bapak kalau pergi umroh atau pergi haji di kota Madinah akan diajak kepada gaib, yaitu peristiwa Uhud. Di situ ada gunung yang cukup tinggi, agak kecil sih Pak gunungnya, gundukan. Ini posisi cukup tinggi. Disitulah 40 orang ditugasi oleh Rasulullah untuk memanah sebagai jago panah. Karena gunung Uhudnya yang besarnya itu adalah gundukan tanah. Tapi disitulah waktu saya juga umroh atau saya juga haji, kata gaib begitu.
Inilah dulu 40 sahabat Nabi ditugasi, kondisi apapun kalian jangan turun. Ternyata Pak, ketika jago panah ini berhasil memanah orang-orang musyrikin dan banyak orang musyrikin yang terbunuh untuk kawannya berani, maka 40 orang itu turun tergiur untuk merebut dan mengambil harta rampasan perang. Sisalah 11 orang. Berapa Pak? Tinggallah 11 orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 11 orang ini di antara Talha bin Ubaidillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata ketika Rasulullah berpesan 40 kemana ini jangan turun, turun mereka. Maka kondisi berbalik. Saat itu pasukan kaum musyrikin masih dipimpin oleh seorang yang dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah, yang bernama Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia masih komandan perangnya pasukan kaum musyrikin. Maka dia pun memutar lewat belakang. Nah, sahabat Nabi dari belakang yang berjumlah 11 orang ini diserang. Lalu kata Rasulullah, "Man lil qaum?" Siapa yang ingin maju? Lihat, kaum musyrikin berada di sekeliling kita. Siapa yang ingin maju? Dan siapa yang ingin menghadapi mereka? Maka Rasulullah masih berada di tengah nih Pak, masih berada di atas memimpin peperangan. Saya wahai Rasulullah, kata Talha bin Ubaidillah, Anda itu di sini saja. Siapa yang ingin maju? Saya wahai Rasulullah, majulah Anda. Maka dia pun memimpin peperangan terus, karena sahabat Nabi yang lain turun. Mereka tinggal 11 orang kewalahan. Maka dia pun mati syahid. Satu orang ini. Kata Rasulullah, siapa lagi yang ingin maju? Saya wahai Rasulullah, Talha bin Ubaidillah. Lagi-lagi Talha bin Ubaidillah, kamu diam, duduk di tempat. Saya wahai Rasulullah, ya kamu maju. Majulah semua mereka Pak. 10 orang meninggal sudah mati syahid semua. Tinggallah satu orang. Siapa namanya? Talha bin Ubaidillah. Maka Rasulullah, lihat Pak, Rasulullah berdua dengan Talha bin Ubaidillah. Beliaulah yang memimpin peperangan di saat kaum muslimin kocar-kacir turun ke bawah. Maka apa yang dikisahkan? Yang dikisahkan oleh para mu'arrikhin ahli sejarah. Saat itulah Talha bin Ubaidillah bagaikan singa yang terluka. Maka dia terbang kemana arah panah menuju Rasulullah. Dia bergerak, dia tangkap panah tersebut. Bahkan Rasulullah di saat itu giginya patah. Gigi Rasulullah patah, rubaiyatuhu, gigi seringnya patah. Maka Rasulullah terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Maka apa yang terjadi Pak? Punggung Talha bin Ubaidillah diinjak oleh Rasulullah. Rasulullah digendong oleh Talha bin Ubaidillah, sementara kaki, tangan kanan, tangan kiri Ubaidillah pegang Rasulullah, yang Rasulullah terperosok dalam lubang dan tangan kanannya menghunus pedang menghadapi orang-orang kafir musyrik. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Syullat yaduhu, tangannya Ubaidillah terputus. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Pak yang saya baca, apa yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah Sallam? Lau qultu Bismillah la rafa'atkal malaikah wan nasu yanzurun. Faqatala Talha qital ahad asyara hatta duribat yaduhu faquti'at asabuhu faqala hush. Maka Talha bin Ubaidillah berperang menggantikan 11 sahabat Nabi yang telah gugur tadi, 10 sahabat Nabi yang telah gugur tadi, sampai tangannya ini terputus oleh sabetan pedang. Dan kata Rasulullah, jika seandainya saat itu aku mengucapkan Bismillah, maka mereka akan mengangkat jasad Talha bin Ubaidillah dan manusia akan menyaksikan malaikat mengangkat jasad tersebut. Lalu apa yang terjadi Pak? Talha bin Ubaidillah terus perang dengan tangannya yang masih luka. Maka beliau mengangkat pedangnya di tangan kanannya. Maka alhamdulillah kondisi pun dapat tertangani
mengendalikan diri dan musuh-musuh dapat dihalau, maka terakhir kata Rasulullah, cari Tolhah bin Ubaidillah. Ternyata Tolhah bin Ubaidillah lagi pingsan, dan ditemukanlah dalam sekujur tubuhnya ada 70 sabetan pedang, panah, tombak. Tapi beliau masih hidup. Beliau masih. Makanya kisah ini dituturkan dan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Dzalika kulluhu yauma Tolhah." Perang Uhud itu semuanya bintang utamanya adalah Tolhah bin Ubaidillah. Bintang utama siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Nah, atas dasar itulah kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin melihat orang yang derajatnya sampai syuhada dan dia masih hidup sekarang dan surga menunggunya, lihat Tolhah bin Ubaidillah. Maka Tolhah bin Ubaidillah ini Pak hidup terus, dan wafatnya dia juga mati syahid, meninggalnya ketika beliau hidup mendampingi Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij berontak yang tadinya mendukung bersama pasukan Ali bin Abi Thalib, lalu mereka keluar. Maka ketika mereka berontak dan Ali bin Abi Thalib ingin dikudeta dan ingin dirongrong, maka Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam terus mengikuti Ali bin Abi Thalib sampai ke Irak. Dan akhirnya Tolhah bin Ubaidillah wafat di Irak. Jadi sekalipun beliau matinya meninggal hidup terus, maka kata Rasulullah, dia kedudukannya seperti syahid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Tolhah bin Ubaidillah. Bahkan Tolhah bin Ubaidillah ini menunjukkan Pak, bagaimana bahwa orang yang mencintai Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah tidak cukup hanya dengan lisan. Maka itu semua dipraktikkan dan itu semua dibuktikan oleh sahabat Nabi, di antara Tolhah bin Ubaidillah. Jadi bagaimana yang dimiliki dengan yang paling mahal pun siap dikorbankan, jiwanya pun siap dikorbankan, jangankan hartanya, jiwa dan raganya pun siap dikorbankan. Dan itu telah dibuktikan oleh sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nah, perlu diketahui, Tolhah bin Ubaidillah ini adalah seorang kaya raya, dan dia dari golongan orang yang punya kedudukan. Maka ketika beliau masuk Islam, maka ibunya menangis dan ibunya meminta agar dia kembali pada agama nenek moyangnya, tapi Tolhah bin Ubaidillah tidak bergeming. Bahkan sampai Tolhah bin Ubaidillah diikat oleh kaumnya, ya, termasuk beliau diikat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan diikat sambil tangannya dibelenggu leher, lalu kepalanya dipukul-pukul, dihajar kepalanya sampai luka bersama Abu Bakar Siddiq. Maka Tolhah bin Ubaidillah tetap beriman. Kenapa Pak? Dia teringat dengan pesannya sang pendeta tadi yang dia temui di daerah Busra, yaitu wilayah Syria tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, inilah Tolhah bin Ubaidillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang dimuat tentang kisah Tolhah bin Ubaidillah. Kalau bapak-bapak mendengar seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah, ini berarti ayahnya Tolhah bin Ubaidillah. Ada sahabat Nabi bernama Abu Talhah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun
saya punya kebun namanya Bayroha. Wahai Rasulullah, saya punya kebun kurma namanya Bayroha, yaitu kebun yang ada di dekat arah kiblat Nabi Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah suka mampir ke kebun tersebut, dan setiap Rasulullah masuk ke kebun Thalha bin Ubaidillah, air raya nih. Maka Rasulullah minum airnya yang sangat bening dan sangat jernih. Rasulullah mengatakan, hadza ma'un rabi. Wahai Rasulullah, saya punya kebun kurma namanya Bayroha. Mulai saat ini Rasulullah, kebun ini saya infakkan, saya sedekahkan. Rasulullah mengatakan, hadza ma'un rabi. Sungguh ini harta yang sangat beruntung. Wahai Rasulullah, tolong kebun saya infakkan dan saya sedekahkan. Bagaimana keputusan yang terbaik? Saya siap mengikutinya dan saya siap menerima. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Thalha, bagaimana kalau kebun ini saya bagi-bagi buat anakmu dan buat bibit dan pamanmu dan keponakanmu? Apa? Abu Thalha mengatakan, wahai Rasulullah, silakan kerjakan apa yang menurut Anda yang terbaik, lakukan. Nah ini Pak, ini kisah. Makanya kaya raya dia, kaya raya. Dia apa? Tanah dari ayahnya yang kaya raya. Apa pelajarannya Pak dari kisah yang ini? Harta yang diinfakkan oleh Abu Thalha, itu air daripada Thalha bin Ubaidillah. Pelajaran yang dipetik dari sirah Nabawiyah ini, yaitu kisah kebun yang dimiliki oleh Abu Thalha, bahwa sebelum kita bakti dan berbuat baik kepada orang-orang jauh, maka orang yang paling harus kita perhatikan adalah kerabat kita yang terdekat. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai Abu Thalha, bagaimana kalau kebun ini saya pecah-pecah buat pamanmu, buat anak-anakmu dan keponakanmu dan bibimu, buat pakde dan budemu? Silakan wahai Rasulullah. Betapa banyak di antara kita ringan tangan sama teman, bahkan teman-teman jauh, tapi abang kita, saudara kita, bibi kita, paman kita tidak pernah kita peduli. Padahal dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan, wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil junubi. Disebutkan itu urutannya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil qurba. Dan Tuhanmu telah menggariskan, telah menetapkan dan mewajibkan, janganlah kalian beribadah, janganlah wa qala rabbuka alla ta'budu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan baktilah kepada kedua orang tua, wa bil qurba, lalu setelah orang tua siapa Pak? Dzil qurba, kerabat. Kerabat. Siapa kerabat Pak? Abang kita, empok kita, kakak kita, adik kita, paman kita, ponakan kita. Itu dulu yang harus kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, setelah kita perhatikan mereka, baru siapa? Wal yatama, baru yatim. Wal masakin, baru orang-orang miskin. Wal jari dzil junubi, wal jari dzil junub, wal jari dzil qurba, yaitu tetangga yang dekat, baru tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil, baru teman yang kata tolak. Wa ibnis sabil, baru ibnus sabil. Itu urutan. Orang tua, kerabat, setelah itu yatim,
Inilah kisah tentang Tolhah bin Ubaidillah. Nah, laqad anfaqa Tolhah radhiyallahu anhu sarwatan kullaha marratan wahidah. Tsumma yarzuqu Allah minha al-afal mudha'af. Sungguh Tolhah bin Ubaidillah sering kali berinfak dengan hartanya sekaligus dihabiskan, lalu ternyata diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlimpah-limpah. Dakhala alaihi zawjatuhu Su'dah bintu Auf. Lalu suatu saat istrinya menghampirinya yang bernama Su'dah bintu Auf radhiyallahu anha, fawajadathu mahmuman fas'alathu an syahrihi. Maka ditemukanlah Tolhah bin Ubaidillah sedang sedih, gelisah. Ditanyalah oleh istrinya tentang keadaannya, maka apa jawaban beliau? Al-malu alladhi 'indi qad kathura hatta ahammani wa aghrabani. Faqalat lahu Su'dah ma 'alayka iqsimhu. Faqama wa da'a an-nasa wa akhadha yuqassimuhu 'alayhim hatta lam yabqa minhu dirhamun. Kata Tolhah, kenapa kau bersedih? Kata istrinya Su'dah. Kata Tolhah, aku berpikir hartaku semakin banyak, malah membuat aku semakin gelisah dan semakin sulit. Kata istrinya, infakkan saja. Coba Pak, lalu istri kita gimana kira-kira Pak? Hah? Sama juga. Begitu juga? Ya, betul. Betul. Nah, bahkan yang terjadi, bapaknya ingin menginfakkan, istrinya bilang, nanti kita makan apa? Ya. Faqalat lahu Su'dah ma 'alayka iqsim. Kalau begitu ya bagi-bagikan saja. Dipanggillah orang-orang, lalu dibagikanlah hartanya sampai tidak tersisa darinya sekalipun 1 dirham. Wa qala ardan dzata marratin bi thamanin murtafi' thumma nadhara ila al-mal al-mutajaddis 'inda faqata 'aynahu bid-dami thumma qala inna rajulan tabitu 'indahu hadhihi al-aqwal wa huwa la yadri ma yatrukuhu min amrin la maghrur billah. Thumma da'a ba'd ashabihi wa kharaja ma'ahum wa qad hamalu hadha al-mal liwad'unahu tiwal layl fama qala al-fajr illa qad asfaqaha jami'an ma baqiya dirhamun wahidun. Suatu hari Tolhah bin Ubaidillah, lihat, beliau juga seorang mujahid dan seorang apa? Yang sangat dermawan. Beliau jual hartanya suatu saat dengan harga yang tinggi. Tsumma nadhara ila al-mal al-mutakaddis 'indah. Kemudian beliau melihat hartanya yang banyak tersebut, faqata 'ainah, maka kedua matanya pun menangis berlinang dengan air mata. Lalu tsumma qala, apa kata beliau? Inna rajulan 'indahu hadhihi al-amwal. Bagaimana kata beliau sambil menangis, seorang laki-laki punya harta banyak, wa huwa la yadri ma yadrukuhu min amrin la maghrur billah, sedangkan dia tidak tahu apa kelak peristiwa yang akan menimpanya. La maghrur billah, sungguh orang tersebut adalah orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang terlena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun memanggil sebagian sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Maka beliau pun keluar bersama mereka dan beliau pun membawa harta tersebut, dibagi-bagikan sepanjang malam tersebut. Maka di pagi harinya habislah hartanya, tidak tersisa sekalipun 1 dirham. Siapa itu Pak? Tolhah bin Ubaidillah. Nah, Bapak-bapak, coba lihat bagaimana harta yang banyak tersebut dia gunakan untuk berkhidmat, untuk membela agamanya, membela agama Allah dan Rasulnya, dan membantu para fakir miskin dan orang-orang yang punya hajat dari kalangan
Ubaidillah. Nah, Bapak-bapak, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sirah nabawiyah yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin, dan dapat kita jadikan sebagai suri tauladan bahwa tidak ada dan tidak pernah kita dicatat sebagai orang yang cinta kepada Rasulnya kecuali ketika kita sudah terbukti mengorbankan apa yang kita miliki, menyerahkan apa yang kita miliki, baik harta kita maupun jiwa dan raga kita. Dan itu telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, di antaranya Talha bin Ubaidillah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum.